artinya 5 hari kita mengumandangkan takbir ini. Ini sunnah yang harus kita laksanakan ya Alhamdulillah, karena dengan demikian ketika kita menunjukkan sunnah takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah, antum akan mendengar takbir Id ini hampir setengah bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Jadi ini syiar yang luar biasa bagi kita umat Islam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita dari hadis akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri. Kita mengetahui ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah bahwa rumah dan apa yang ada di dalamnya dari sikap, interaksi antara satu dengan yang lainnya itu mencerminkan tentang status seseorang, mencerminkan apakah akhlak seseorang itu baik atau tidak. Karena seseorang berbuat semau-maunya, seenak-enaknya, tanpa ada rasa malu, segan, ya, atau kemudian tidak enak dengan orang, dia di dalam yang di situ terlihat keaslian seseorang. Apakah orang itu baik atau tidak, maka terlihat ketika di dalam bagaimana dia terhadap orang-orang terdekat dengan dia. Dan kita melihat Rasulullah rahimahullah dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang paling sempurna, adab yang sangat tinggi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi setiap orang yang ingin memperbaiki akhlak dan perangai-perangainya. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baik. Beliau fisiknya baik, akhlaknya baik, amalnya baik, tutur katanya baik, makanan dan minumannya baik, pakaiannya pun demikian, pernikahannya, keluar masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perpindahannya, semuanya apa yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mencerminkan keindahan dan kebaikan. Dan seseorang di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan menjadi baik sebesar seberapa banyak kebaikan yang dia tiru dari kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang itu mencontoh akhlak Nabi, semakin mempraktikkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perilaku dan sikap-sikap beliau, maka akan semakin baiklah diri. Dan kita melihat kekuatan iman, akhlak dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Ini termasuk perilaku yang paling mulia, yang paling luhur dalam sejarah manusia. Dan itu menunjukkan bagaimana tinggi dan luhurnya dan sempurnanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum li nisa'ihi." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri. Subhanallah. Hadis pertama dari Aisyah, hadis ini dari Abu Hurairah. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abi Kabsyah Al-Mali radhiyallahu anhu ajma'in. Pada makna ini, di mana di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana seseorang itu dikatakan sempurna imannya, bahwa sempurnanya iman adalah dengan bagusnya akhlak. Sempurnanya iman itu bukan kuatnya di dalam ibadah, tapi bagusnya akhlak. Karena ibadah
yang sebentar, sesaat, sholat, puasa, ada waktu. Namun akhlak itu mencerminkan kehidupan seseorang. Orang itu dikatakan akhlaknya baik, misalnya tutur katanya baik. Kapan dia bertutur kata yang baik? Ya selama hidup. Ya bukan masya Allah 2 minggu yang lalu dia masya Allah ngomongnya saya, tapi cuma 2 minggu yang lalu doang. Sekarang sudah alhamdulillah balik rusak lagi. Ya akhlak yang baik itu adalah seumur hidupnya. Dia dituntut untuk berkata yang baik, sikap yang bagus terhadap orang lain. Jika kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka kita melihat sosok yang sangat luar biasa luhur dan akhlaknya. Betapa rendah hatinya beliau, betapa lemah lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mulianya beliau di dalam berinteraksi terhadap istri. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, beliau mengatakan sulit maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baitihi. Aku ditanya apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat, kata Aisyah, kana basyaran min al-bashar yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yaqumu nafsahu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti manusia yang lainnya. Beliau terkadang menjahit bajunya, beliau memerah susu kambingnya, memerah kambingnya, dan kemudian juga beliau menservis dirinya. Apa yang menjadi kebutuhan beliau mengerjakan dirinya hal ini di rumahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Sahih Syekh Al-Albani. Juga Al-Aswad bertanya, saat Aisyah radhiyallahu anha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Al-Aswad bertanya kepada Ummu Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Qalat, kata Aisyah, kana fi mihnati ahli, fa idza hadarat as-salah qama ila as-salah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah membantu istri, dan ketika masuk waktu sholat dia pergi menjalankan sholat, pergi meninggalkan tempat untuk melaksanakan sholat. Ikhwatan iman. Ini bukanlah suatu aib bagi laki-laki untuk hadir bersama keluarganya membersihkan rumah, misalnya membantu istrinya di dalam keperluan rumah. Bahkan lebih detil Aisyah menjelaskan sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad ketika beliau ditanya maka Rasulullah SAW ya'mal fi baitihi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya? Qala kana yakhiru thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'mal ma ya'malu rijal fi buyutihim. Wa Nabi SAW akan menjahit bajunya, membenarkan sandalnya, dan beliau juga melakukan apa yang dilakukan seorang laki-laki di rumahnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita bandingkan dengan sebagian kita yang terkadang ada di antara kita yang merasa aib bagi laki-laki itu masuk dapur, ya, laki nggak boleh masuk dapur, laki nggak boleh pegang sapu, laki-laki nggak boleh ini dan itu. Ini sebagian kita merasa ego kita luar biasa, dan kemudian seakan-akan kita tidak mau turut turut andil di dalam membantu keluarga kita. Nah, ikhwatan iman rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti ini. Beliau sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha sampaikan, bahwa terkadang beliau menjahit bajunya sendiri, melayani dirinya sendiri, ya, tidak senang memerintah. Ya, itu memang perilaku dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.